Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pertemuan yang pertama. Pertemuan kali ini akan membahas makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, khususnya pada materi Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada materi Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian dasar negara adalah suatu landasan yang dimiliki oleh sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan dan mencapai tujuan negara. Sebuah negara pasti memiliki dasar atau pondasi negara. Hal tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai oleh suatu negara yang tentunya berbeda dengan negara yang lain. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Di mana pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPK yang ke-1 atau yang pertama, Insinyur Soekarno menyampaikan pemikiran tentang dasar negara dengan mengenalkan istilah Pancasila yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Selanjutnya ditetapkan dalam sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana rumusan Pancasila terletak pada alinea yang keempat. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila juga disebut sebagai dasar falsafah negara atau filosofi Groslah dan ideologi negara atau stati diri. Selanjutnya, sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Coba kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki dasar negara. Tentunya negara ini akan kacau. Karena apa? Karena tidak ada yang dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Tentunya demikian. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat kepada seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Rumusan sila secara lengkap dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebut juga dengan Eka Prastya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila di mana ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Lebih lanjut dijelaskan, Pancasila sebagai dasar negara menurut Notonegoro yang dikutip oleh Darji Darmodihardjo Sarjana Hukum dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak dapat diubah. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila di negara Indonesia adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Baik, demikian pertemuan kali ini telah selesai. Mari kita simpulkan. Yang pertama, dasar negara adalah suatu landasan yang dimiliki sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan dan mencapai tujuan negara. Kesimpulan yang kedua, sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Yang ketiga, rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Yang terakhir, Pancasila di Indonesia berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi, muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demikian kesimpulannya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini ada tugas sebagai bahan latihan. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah kalian. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian dari dasar negara. Yang kedua, bagaimanakah fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara? Yang ketiga, jelaskan makna dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dan soal yang terakhir, bagaimanakah yang akan terjadi jika negara kita tidak memiliki dasar negara? Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.